Hey ho Pop Gengs! Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik alias tanpa oksigen. Beberapa pembuatan makanan dan minuman yang kita konsumsi menggunakan proses fermentasi. Mau tahu secara detail gimana prosesnya? Yuk kita simak video daftar populer berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Siapa sih yang gak kenal sama Yakult? Minuman probiotik ini dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Yakult ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota pada tahun 1930. 5 tahun kemudian, ia pun mendirikan Yakult Honsa Co. Ltd. Proses produksi Yakult dimulai dari proses pembibitan ini yang dilakukan secara manual. Lalu fermentasi selama 7 hari, kemudian tahap pencampuran gula dan air. Lalu proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam aja nih dapat menghasilkan 11.000 botol. Setelah itu, penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Tahap ini menggunakan banyak mesin, mulai dari mesin selektor dan mesin printing. Semua botol akan diisi dengan Yakult dan ditutup, kemudian diseleksi. Hingga pengemasan yang terdiri dari proses packing, repacking, dan disimpan dalam ruang pendingin sebelum siap dipasarkan. Nah, siapa nih di antara kamu yang doyan sama Yakult? Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, kalau kecap, pasti semua orang udah kenal dan pernah mencobanya. Kecap ini ya dibuat dari kedelai yang disortir, dicuci, direndam, dan direbus selama kurang lebih 4 jam. Setelah itu, proses pendinginan dan fermentasi tahap pertama yang disebut dengan fermentasi koji selama 3-4 hari. Lalu, dipindahkan ke dalam drum dengan ditambahkan garam. Tahap ini kemudian masuk dalam tahap fermentasi kedua atau sekunder, yaitu fermentasi moromi. Semakin lama proses fermentasi garam ini, maka rasanya pun akan makin enak. Dari proses ini, bakteri Lactobacillus delbrueckii dan Ragi saccharomyces akan bermunculan. Inilah yang membuat kecap memiliki aroma dan rasa yang khas. Selanjutnya, sari kedelainya diambil dengan beberapa kali proses penyaringan dan dimasak sampai kental. Setelah dimasak, kecap disaring lagi nih, hingga siap dikemas dan dipasarkan. Nah, mirip sama kecap nih. Tahu juga dibuat dengan bahan dasar kedelai. Prosesnya pun dimulai dari menyortir biji kedelai yang bagus dan yang tidak layak diolah, dibuang. Kedelai lalu dicuci dan direndam dengan air hangat hingga mengembang. Dalam proses ini ya, ada yang merendam sampai 12 jam, tergantung jumlah kedelainya. Setelah siap, biji kedelai tadi digiling dengan air hingga terlihat seperti ini. Sari bubur kedelai pun dipisahkan dari airnya. Setelah itu bubur yang telah disaring tadi dimasak hingga mendidih dan ditunggu hingga uapnya menghilang. Nah, pada tahap inilah beberapa orang membuat tahu sendiri di rumah, menambahkan perasan jeruk nipis. Tapi kalau di industri mungkin punya resep tersendiri ya. Nah, setelah udah dimasak hasilnya seperti ini nih. Siap dimasukkan dalam cetakan deh. Oh iya, proses cetak tahu juga nggak kalah seru tuh diliatin. Sampai tahunya dipotong dan siap dikemas. Pecinta tahu, mana suaranya? Aku. Dan tentu ada tahu, mestilah ada tempe. Tahu tempe. Nah, tempe ini mengandung banyak unsur yang baik untuk tubuh. Mulai dari asam lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan. Proses pembuatannya pun gak terlalu ribet. Mulai dari merebus biji kedelai yang telah dibersihkan dan disortir. Lalu, tiriskan dan rendam semalaman. Setelah itu, kulit ari kedelai yang terkelupas dipisahkan untuk menghasilkan keping-keping kedelai. Keping kedelai itu pun dicuci dan dimasukkan ke dalam panci, kemudian dimasak seperti memasak nasi. Setelah matang, kedelai ditebar di atas tampah dan ditunggu sampai dingin dan mengering. Barulah diberi ragi dengan cara diaduk. Kedelai kemudian dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik yang sudah diberi lubang dan ditinggalkan semalaman. Hingga akhirnya tempe siap untuk diolah dan dikonsumsi. Ini sih favoritku banget. Nah, yang terakhir adalah tape. Tape, yang mungkin juga salah satu makanan favorit kamu, ya nggak sih?
Nah, prosesnya itu kamu bisa pilih mau berbahan beras ketan atau singkong. Tapi yang bakal kita bahas di sini adalah proses pembuatan tape singkong. Jadi, pertama-tama singkongnya dikupas lalu dibersihkan, kemudian direbus. Setelah dingin, diberi ragi secara merata, kemudian dibiarkan semalaman atau lebih hingga manis. Tapi sayangnya, tape nggak bisa disimpan lebih lama kecuali di dalam kulkas. Karena adanya proses fermentasi lanjutan setelah kondisi optimum fermentasi tercapai, yaitu produk asam beralkohol, yang tentunya udah nggak enak lagi untuk dikonsumsi, sehingga harus segera dikonsumsi jika udah matang, gitu. Makan tape campur es sama sirup dan susu, enaknya. Wah, ternyata proses pembuatannya nggak ribet-ribet amat ya. Gimana pendapat kamu? Atau udah ada yang pernah coba sendiri? Kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa buat like, share, dan subscribe, karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Makasih banyak udah nyimak, bye-bye.